Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya full mau One Piece chapter 1128 rilis juga. Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Oplers sekalian. Eits, satu lagi. Bagi kalian pencinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece. Plus selingan boba uhuy pastinya. One Piece chapter 1128 mendapatkan judul RPG, yang merupakan singkatan dari Role Playing Game. Dan jika dilokalisasikan, akan memiliki arti permainan, bermain peran. One Piece mendapatkan jatah Color Spirit, di mana Oda Sensei menggabungkan dua permintaan pembaca untuk cover Color Spirit kali ini, yaitu kru topi jerami sedang memanggang barbecue dengan naga di atas gunung berapi, dan kru topi jerami mengenakan kostum penyihir yang terbang bersama kucing hitam. Versi akhir di Color Spirit minggu ini adalah kru topi jerami mengenakan kostum penyihir seperti seragam Hogwarts di film Harry Potter, dan mengendarai sapu terbang di langit bersama naga raksasa. One Piece chapter 1128 diawali dengan memperlihatkan kastil Big Stain. Sanji menggendong Nami dan melompat turun dari kastil bersama Luffy, Zoro, dan Usopp. Mereka tiba di tanah yang berada di bawah kastil dan terlihat bahwa seluruh kerajaan terbuat dari potongan Lego dengan pohon Yggdrasil besar di tengahnya. Zoro menjelaskan bahwa dia bangun di sisi lain kota dan kemudian mengikuti suara ribut-ribut yang membawanya menemukan Luffy yang telah mengalahkan kelinci raksasa. Luffy berkata kepada Usopp bahwa dia seharusnya bisa mengalahkan singa itu sendiri. Usopp menjawab bahwa dia panik karena terbangun saat sedang dimakan oleh kucing raksasa tersebut. Usopp mengatakan bahwa kerajaan ini bukanlah Elbaf karena pakaian prajurit raksasa yang mereka kenakan berukuran manusia normal. Jadi kru topi jerami memutuskan untuk pergi ke kota raksasa demi bertanya kepada orang-orang tentang apa yang sedang terjadi. Dalam perjalanan ke kota, mereka bertemu seorang pria berjanggut berukuran normal namun mengenakan pakaian khas raksasa Elbaf yang mengendarai belalang raksasa. Pria berjanggut itu berkata, "Oh, kalian baru di sini kan? Ini adalah negeri para dewa." Pria berjanggut menjelaskan bahwa ini adalah negara yang diperintah oleh dewa, yaitu Dewa Telinga, si kelinci, Dewa Berduri, sang landak, dan Iskat, kucing raksasa yang menguasai kastil. Dia pun kembali berkata, baru-baru ini juga ada insiden Dewa Telinga yang dibakar sampai mati di luar kota. Luffy langsung nyeletuk, itu kesalahanku. Usopp menutup mulut Luffy sebelum dia bicara terlalu banyak. Sementara Zoro, Nami, dan Sanji bersiul dan melihat ke arah lain untuk menyembunyikan bahwa mereka lah yang telah membunuh kelinci itu. Pria berjanggut itu kembali berkata, "Jika kalian lapar, kalian bisa datang ke kota kami untuk mengambil bansos. Tetapi kalian tidak bisa pergi ke sisi lain kastil." "Hah? Kenapa?" tanya Luffy. Kuil Dewa Matahari ada di sana dan dijaga oleh para penjaga yang buas. Tidak ada yang pernah mendekati kuil dan kembali untuk menceritakan kisahnya, jawab pria berjanggut itu. Mendengar penjelasan pria itu, Nami langsung menanggapinya. "Tunggu, jangan ungkapkan dengan cara seperti itu atau dia akan..." Benar saja, Luffy terlihat sedang meresapi perkataan pria itu. Dan setelah Luffy mendengar kata-kata pria berjanggut itu, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat lucu dan langsung berlari menuju kuil Dewa Matahari. Zoro juga tertarik ketika dia mendengar ada binatang penjaga dan berlari mengejar Luffy. Sedangkan Sanji memarahi Zoro karena selalu mengikuti kemauan dari Luffy. Saat Luffy berlari, dia bertanya-tanya mengapa jalan tampak begitu panjang dan seluruh kerajaan terlihat begitu luas. Tetapi tiba-tiba dia menabrak sesuatu yang tak terlihat dan menghancurkannya. Ternyata itu adalah cermin raksasa. Langit dan pemandangan luas yang mereka lihat semuanya adalah pantulan cermin. Orang-orang di kota Lego terkejut melihat langit retak di atas mereka. Luffy melintasi cermin itu dan jatuh ke lantai. Setelah cermin itu pecah, terungkap bahwa seluruh kerajaan Lego adalah model atau diorama yang ditempatkan di sebuah ruangan raksasa. Diorama tersebut ada di dalam kandang besar yang ditutupi kaca. Dari dalam kaca adalah cermin, tetapi dari luar terlihat seperti akuarium.
kita bisa melihat bagian dalam dari luar. Kandang itu menempati sebagian besar ruangan, dari atas hingga bawah ruangan. Dan bagian depan kandang memiliki jeruji besar dengan pintu dengan ukuran untuk seorang raksasa. Di dalam ruangan juga ada beberapa perabot seperti meja kayu raksasa. Di atas meja ada kain, benang, dan mesin jahit raksasa. Kita bisa melihat banyak potongan Lego tersebar di lantai ruangan. Di tempat Luffy jatuh, kru topi jerami pun terkejut ketika melihat semua itu. Apa yang sedang terjadi? Tanya Nami. Jika ada raksasa yang tinggal di sisi ini, itu seperti kita adalah hewan peliharaan yang diberi kandang mewah, ucap Sanji. Tidak mungkin, teriak Nami. Kemudian terdengar suara seseorang. Hei, dari mana suara berisik itu? Apakah kau ada di sini? Bantu aku! Nami terkejut saat mendengar suara tersebut, dan ternyata suara misterius itu berasal dari Chopper yang menjadi tawanan di luar kandang dan dirantai di atas meja kayu raksasa. Zoro melepaskannya, dan Chopper yang menangis langsung memeluk Nami. Wah, semuanya, aku senang kalian menemukanku, ucap Chopper. Chopper, kau malang sekali. Sekarang semuanya baik-baik saja, balas Nami. Chopper kembali berkata, kalungku sangat keras hingga aku tidak bisa melepaskannya. Aku benar-benar berpikir ini adalah akhir bagiku. Sekarang kau berhutang padaku, ucap Nami. Hah? Ucap Chopper yang bingung dengan pernyataan Nami barusan. Usopp kemudian menimpali. Nami, kau sendiri baru saja menangis. Kemudian Usopp dan Zoro memeriksa semua barang di meja. Luffy melakukan hal yang sama di lantai. Sebuah ruangan yang dibangun untuk raksasa, tetapi dengan pakaian berukuran manusia. Kurasa ini seperti mengganti pakaian untuk boneka ya, ucap Zoro. Aku jadi bertanya-tanya, apakah Dewa Matahari benar-benar orang yang sangat lemah lembut? Tambah Usopp. Ruangan ini penuh dengan blok-blok itu, teriak Luffy. Ya, tanah ini penuh dengan hal itu. Alasan baunya tidak tertahankan saat kita memanggang kelinci adalah karena semua resin sintetis yang terbakar bersamanya, tambah Sanji. Kru topi jerami melihat sekeliling dan Sanji menganggap ruangan raksasa itu adalah kuil Dewa Matahari. Zoro mengatakan orang-orang berkostum yang tinggal di kota diorama seperti hewan peliharaan untuk Dewa Matahari yang mengamatinya melalui kaca. Tiba-tiba muncul dua binatang raksasa baru di ruangan raksasa tersebut. Hilmungandir, ular raksasa. Namanya diambil dari ular dunia Jormungandr dalam mitologi Nordik. Dan Mugin, gagak raksasa dengan tengkorak di kepalanya. Namanya campuran antara Munin dan Hugin, gagak milik Odin dalam mitologi Nordik. Luffy dan yang lainnya bertarung melawan mereka, merusak barang-barang di ruangan tersebut dan membuat ruangan itu terbakar. Dan kemudian berpindah keluar ruangan. Kita melihat Dewa Matahari berjalan di lorong menuju ruangan. Pintu ruangan itu memiliki simbol huruf Z. Dewa Matahari adalah raksasa yang jauh lebih besar dari raksasa normal yang pernah kita lihat, kecuali Ors. Tapi kita belum bisa melihat apakah Dewa Matahari itu pria atau wanita. Dewa Matahari adalah raksasa kurus yang memakai tunik panjang hitam dan tengkorak rusa dengan tanduk besar dan surai yang menutupi wajahnya. Serta dia memiliki tongkat dan perisai dengan simbol matahari. Sang Dewa Matahari menyadari ada asap dan suara berisik yang berasal dari ruangan tersebut. Jadi dia masuk dan terkejut ketika melihat Luffy menghancurkan ruangan miliknya saat mereka bertarung melawan hewan-hewan itu. Luffy menggunakan Gear 5 dan tertawa di tengah kebakaran yang membakar ruangan tersebut. Kemudian dia menggunakan Gomu Gomu no Dawn Pistol untuk mengalahkan ular raksasa. Di sisi lain, Zoro mengalahkan gagak raksasa. Kemudian kru topi jerami masuk ke diorama untuk menghindari Dewa Matahari dan mereka bertemu lagi dengan Iskat, kucing raksasa yang mereka kalahkan di kastil. Iskat sangat marah, tapi mereka memukul kepalanya dan menaikinya sementara Nami menunjukkan peta yang dia temukan. Chopper lalu berkata, kucing itu bilang, aku akan mengingat ini. Oke, tapi yang lebih penting, lihat, kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, tapi kita menemukan cetak biru dari tanah blok ini, ucap Nami. Dengan kata lain, peta? Tanya Sanji. Dia datang! Teriak Zoro. Dalam halaman ganda terakhir yang membagongkan, kita melihat kru topi jerami menaiki Iskat.
dan berlari melalui kota diorama dengan Dewa Matahari mengejar mereka. Penduduk kota terkejut melihat Dewa Matahari yang marah. Nami pun berkata, "Ayo siap-siap, teman-teman. Kalau kita lari lurus ke depan, ada cermin lagi di depan. Kalau kita hancurkan bersama temboknya, kita bisa keluar dari sini. Ya, ayo keluar dari sini," teriak Luffy. Penduduk kota pun berteriak, "Apa? Dewa Matahari marah besar. Kalian tidak akan lolos," ucap sang Dewa Matahari. Pada akhir One Piece chapter 1128, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Dan bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Outlier, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1128. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!